Selamat pagi Bapak Ibu, Mas Mbak, warga Desa Serut. Semoga semua diberi kesehatan di masa-masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Odi, salah satu mahasiswa yang akan menjalankan kuliah kerja nyata di Desa Serut ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang cara pengolahan limbah organik rumah tangga dan limbah pakan ternak. Jadi limbah rumah tangga terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat. Contoh limbah cair adalah limbah deterjen, limbah cuci piring, limbah cuci baju, dan lainnya. Sedangkan limbah padat dapat berupa bungkus makanan yang merupakan limbah anorganik dan limbah seperti sisa sayuran, makanan, buah-buahan yang merupakan limbah organik. Limbah organik selanjutnya dapat diuraikan oleh mikroba menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk tanaman dan aman bagi lingkungan atau tanah sekitar. Limbah-limbah hasil pertanian, limbah perkebunan, limbah perikanan seringkali dimanfaatkan untuk sumber pakan ternak. Contohnya, kulit biji kacang kedelai, bungkil kacang kedelai, ampas tahu, polar, dedak padi, bungkil kelapa, batang pisang, pelepas sawit, dan lainnya. Terkadang, beberapa bahan tersebut tidak habis dimakan, sehingga tidak terpakai lagi, dan dapat digunakan untuk bahan pembuatan kompos. Selain limbah pakan, limbah kotoran ternak yang sudah dikeringkan juga dapat diolah menjadi kompos. Proses pembuatan kompos, atau lebih dikenal dengan composting, adalah proses penguraian materi organik seperti sampah daun-daunan, rumput, sisa makanan, kotoran ternak, serbuk gergaji, dan sebagainya oleh mikroorganisme yang bekerja dalam suasana kebutuhan oksigen menjadi material yang lebih sederhana, sifatnya relatif stabil, atau disebut sebagai kompos. Dalam proses composting, sampah organik secara alami diuraikan oleh berbagai jenis mikroba atau zat renik seperti bakteri, jamur, dan sebagainya. Proses peruraian ini memerlukan kondisi yang optimal seperti ketersediaan nutrisi yang memadai, udara yang cukup, kelembapan yang tepat, dan lainnya. Makin sesuai kondisi lingkungannya, makin cepat prosesnya, dan makin tinggi pula mutu komposnya. Dalam composting, mula-mula sejumlah mikroba aerobik, yaitu mikroba yang tidak bisa hidup bila tidak ada udara, akan menguraikan senyawa kimia rantai panjang yang dikandung sampah, seperti selulosa, karbohidrat, lemak, dan protein, menjadi senyawa yang lebih sederhana, gas karbon dioksida, dan air. Penguraian terjadi di selaput air yang terdapat di permukaan bahan yang akan dikomposkan. Dalam medium air tersebut, mikroorganisme mengeluarkan enzim ke habitat tersebut yang kemudian membantu reaksi senyawa-senyawa kimia yang terdapat di permukaan bahan. Dengan ketersediaan nutrisi yang melimpah, mikroba tumbuh dan berkembang biak secara cepat sehingga jumlahnya berlipat ganda. Akibatnya, reaksi penguraian juga berjalan cepat. Reaksi antara senyawa kimia dengan oksigen dalam medium selaput air dengan difasilitasi oleh enzim yang dikeluarkan oleh mikroorganisme, selain menghasilkan karbon dioksida dan air, juga menghasilkan energi panas. Akibatnya, tumpukan secara cepat menjadi panas di atas 55 derajat Celcius atau hingga mencapai 70 derajat Celcius. Untuk menjaga kelangsungan hidup mikroba yang berperan dalam proses composting, dalam waktu-waktu tertentu, sampah diaduk agar udara dapat masuk ke dalamnya. Sampah juga harus disiram jika kelembapannya kurang. Penyiraman tidak boleh berlebihan karena akan menutupi pori-pori sampah sehingga udara tidak bisa masuk. Pada fase selanjutnya, senyawa-senyawa kimia sampah tahap demi tahap diuraikan menjadi berbagai macam senyawa yang lebih sederhana lagi, sampai akhirnya senyawa kimia yang menjadi makanan mikroba berangsur-angsur menjadi terbatas. Sejalan dengan menipisnya ketersediaan makanan, pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba akan menurun. Oleh karena itu, pada fase tersebut suhu akan turun perlahan-lahan menjadi sekitar 40 derajat Celcius. Pada saat itulah hasil peruraian sampah akhirnya menjadi materi yang relatif stabil yang disebut sebagai kompos. Keuntungan pembuatan kompos antara lain mampu meningkatkan aktivitas mikroba tanah, memperbaiki struktur tanah, disukai oleh cacing tanah, dan akan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Selanjutnya, mari kita buat unit pengolah limbah organik. Berikut merupakan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah keranjang. Agar proses aerob atau kebutuhan oksigen berlangsung dengan baik, pilihlah keranjang yang berlubang. Yang kedua, kardus. Berguna untuk melapisi keranjang bagian dalam. Fungsi kardus adalah membatasi gangguan serangga, mengatur kelembapan, dan berpori-pori sehingga dapat menyerap serta membuang udara dan air. Selanjutnya, bantal sekam padi. Dibuat dari sekam yang dimasukkan ke dalam kain bekas, lalu kain bekas yang sudah terisi dijahit atau dipeniti.
Fungsi bantal sekam adalah sebagai tempat mikrobakteri yang akan mempercepat pembusukan sampah organik. Karena berongga besar, maka bantal sekam dapat menyerap air dan bau sampah. Dan sifat sekam yang kering akan memudahkan pengontrolan kelembapan sampah yang akan menjadi kompos. Selanjutnya ada kompos jadi. Pupuk kompos jadi diisikan setengah sampai 2/3 bagian keranjang. Kompos yang ada dalam keranjang berfungsi sebagai aktivator bagi sampah baru. Selain kompos jadi, dapat pula ditambahkan kotoran ternak yang sudah dikeringkan. Selanjutnya, kain penutup. Pilih kain penutup yang memiliki pori-pori besar. Tutupkan kain di atas bantal sekam agar lalat tidak dapat bertelur dalam keranjang, serta mencegah perubahan dari belatung menjadi lalat karena lalat tidak dapat keluar dan akan mati di dalam keranjang. Selanjutnya, proses pembuatan. Siapkan keranjang yang berlubang kecil-kecil dan tempatkan pada tempat yang teduh, tidak kena hujan, dan sinar matahari langsung serta memiliki sirkulasi udara yang bagus. Lapisi keranjang bagian dalam dengan kardus, ikat dengan tali atau kabel ties. Letakkan bantal sekam di dasar keranjang, berfungsi untuk menyerap air, mengurangi bau, dan mengontrol udara agar mikroba berkembang dengan baik. Isi keranjang dengan starter atau kompos jadi. Kompos berfungsi sebagai starter proses pengomposan karena di dalamnya terkandung mikroba-mikroba pengurai. Sebelum dimasukkan ke dalam keranjang, dapat pula ditambahkan larutan EM4. Cara membuat larutan EM4 yaitu dengan cara mencampurkan EM4 dengan air dengan perbandingan 1:5. Selanjutnya, masukkan sampah organik ke dalam keranjang. Sampah sebelum dimasukkan ke keranjang harus dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, diaduk-aduk hingga rata. Setelah rata, dapat pula ditambahkan semprotan EM4. Selanjutnya, masukkan bantal sekam dan kemudian tutupi mulut keranjang dengan kain. Kemudian, tutuplah tutup keranjang rapat-rapat agar serangga dan lalat tidak masuk. Keranjang tidak harus diisi langsung penuh. Masukkan sampah organik seadanya. Lanjutkan kegiatan tersebut secara rutin setiap hari sampai keranjang penuh. Sampah yang baru dimasukkan akan difermentasi dalam 1 hingga 2 hari. Cara ini juga disebut juga composting metode Takakura karena dipopulerkan oleh Bapak Takakura di Surabaya. Selanjutnya, mari kita praktekkan pembuatan unit pengolah limbah organik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara panen. Bila kompos di dalam keranjang Takakura telah penuh, ambil sepertiganya dan kita matangkan selama seminggu dengan cara didiamkan atau diangin-anginkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sisanya yang 2/3 bisa kita gunakan kembali sebagai starter untuk pengolahan berikutnya. Kompos Takakura sudah terbentuk sempurna apabila teksturnya sudah seperti tanah, warna coklat kehitaman, dan tidak berbau. Untuk menguji kualitas kompos, larutkan dalam air bersih. Kompos yang baik akan tenggelam. Apabila ada yang terapung, berarti material tersebut belum menjadi kompos. Air akan tetap bersih. Apabila air berubah warnanya jadi kecoklatan, artinya dalam kompos terdapat cairan hasil fermentasi anaerobik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara perawatan. Yang pertama, cuci kain penutup 1 minggu sekali. Yang kedua, bila kompos kering, cipratkan air bersih sambil diaduk. Yang ketiga, bila sudah lapuk 3-6 bulan, kardus harus diganti agar tidak robek dan menyebabkan lalat atau serangga masuk. Bila muncul belatung, atasi dengan cara menambahkan pengering ke dalam keranjang Takakura. Adanya belatung pelan-pelan akan membuat isi Takakura jadi lembab dan agak basah. Tambahkan sesuatu yang bisa mengeringkan isi keranjang, misalnya serbuk gergaji, sekam bakar, atau kompos yang kering. Suasana yang kering secara perlahan tapi pasti akan mematikan si belatung. Lalu taburkan kapur secukupnya dan aduk secara merata. Belatung akan mati. Jika timbul bau, taburkan ampas kopi atau taruh arang kayu yang dibungkus jaring di dalam keranjang. Jika kondisi keranjang sudah betul-betul basah, berat kalau diaduk dan mulai berbau busuk, keluarkan semua isinya dan jemur di terik matahari. Sesekali diaduk dan diratakan supaya gembur kembali. Setelah dijemur, maka otomatis isi keranjang akan hangat, kering, dan ringan kembali. Semua bau tidak enak hilang seketika. Masukkan kembali kompos ke dalam keranjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tips and trik untuk mengolah limbah organik dengan metode Takakura. Yang pertama adalah hindarkan dari hujan dan sinar matahari langsung atau taruh di tempat teduh. Suhu ideal adalah 60 derajat Celcius. Sampah yang dimasukkan berumur maksimal 1 hari, dan yang terakhir, sampah yang dalam ukuran besar harap dicacah terlebih dahulu. Terima kasih.
Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kompos antara lain keranjang yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung kompos, kardus yang berfungsi untuk melapisi bagian dalam keranjang, cairan E4 yang telah mengandung bakteri pengurai limbah atau sampah organik, kain berpori besar yang berfungsi untuk menjaga agar lalat atau serangga lain tidak masuk ke dalam keranjang, kompos sebagai media untuk mempercepat composting karena telah mengandung bakteri pengurai limbah organik, dan yang terakhir adalah sekam padi yang berfungsi untuk menyerap kelebihan air dan menjaga agar kompos tidak bau. Mari kita buat bantal sekam padi yang berfungsi untuk menyerap kelebihan air dan untuk mencegah agar kompos tidak bau. Caranya adalah kita mengambil sekam padi, lalu kita masukkan ke dalam kain atau kaos bekas secukupnya saja hingga terbentuk seperti bantal. Setelah itu, bagian pinggiran kaos atau kain dapat kita jahit agar tidak tumpah-tumpah sekam padinya, atau lebih mudahnya kita peniti saja. Baik, sekarang bantal sekam padi sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat larutan E4. Caranya adalah siapkan penyemprot, lalu kita tuang larutan E4 ke dalam tutup botol ini sebanyak 2. Yang pertama langsung kita masukkan ke penyemprot. Yang kedua, lalu tambahkan air keran sebanyak 10 tutup botol. Larutan E4 sudah jadi dan siap digunakan. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan keranjang yang bagian dalamnya akan dilapisi oleh kardus. Caranya adalah kardus yang telah dipotong-potong kita masukkan ke keranjang. Agar rapi, keranjang dapat kita tali. Keranjang pun sudah siap untuk digunakan sebagai media pembentukan kompos. Sekarang mari kita coba campurkan antara kompos starter dengan limbah organik. Caranya adalah kita mengambil kompos starter cukupnya, setelah itu kita semprotkan E4 secukupnya juga. Jangan sampai terlalu basah ataupun terlalu kering.
Setelah dirasa cukup, kita masukkan bantal sekam di lapisan paling bawah dari keranjang. Lalu kita masukkan kompos starter ke dalam keranjang. Apabila kompos dirasa kurang, kita dapat menambahkannya lagi. Lalu, limbah organik yang telah dipotong menjadi kecil-kecil, kita semprotkan EM4 pula. Lalu, limbah organik dapat dimasukkan ke dalam keranjang. Begini penampakan isi dalam keranjang. Lalu, pada bagian atas limbah organik, kita akan menambahkan pupuk kompos lagi. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Setelah rata, kita letakkan bantal sekam padi di lapisan paling atas. Lalu kita tutup keranjang dengan kain berpori-pori besar. Unit pengolah limbah organik pun sudah jadi. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila saya ada kesalahan baik secara lisan maupun non lisan. Terima kasih.